Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di Detektif Astral. Halo semuanya, perkenalkan kami adalah Detektif Astral. Ini adalah sebuah channel baru yang dimana adalah proyek kolaborasi, merger, penggabungan, fusion, apapun itu namanya dari Anomali dan juga tim Bodam lah bisa dibilang. Bo dan juga Adam. Mungkin kalian sebenarnya nih sudah melihat video-video kita sebelumnya di channel masing-masing. Mungkin kalian melihat video kita berlima di channel gua di Bobokul TV ataupun di channelnya Anomali, Tri Anomali. Dan kita memutuskan untuk bergabung karena kita membutuhkan satu sama lain, saling mensupport satu sama lain, dan kita juga berharap kalian bisa mensupport channel kita, hopefully. Oke, kalau gitu, tapi mungkin ada yang belum juga tahu kita di sini. Kita akan memperkenalkan diri. Gue Bo, Gue Adam. Gue Jesslyn. Aku Aileen. Dan gue Willy. dan hari ini, seperti nama kita, Detektif Astral, kita akan coba untuk menyelidiki salah satu kasus yang viral di beberapa waktu sebulanan inilah secara global, yaitu kasus hilangnya salah satu selebgram ataupun youtuber, vlogger, pokoknya terkenal di Amerika. Kalian tahulah namanya, yaitu adalah Gabby Potato. Dengan sosok yang sangat-sangat luar biasa juga, dia adalah seorang selebgram dan juga dia seorang vlogger, dan intinya dia memiliki ketenaran juga secara global. Kasus ini benar-benar viral di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Banyak youtuber-youtuber besar pun juga sudah menceritakan kronologinya. Dan hari ini kita tidak akan menceritakan kronologinya. Kami mempersilahkan kalian untuk yang namanya pergi ke channel-channel lain yang besar ataupun apapun itu intinya untuk melihat secara kronologinya. Kita akan mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda dengan kasus hilangnya dari Gabby Petito yang diduga dibunuh oleh pacarnya sendiri, yaitu adalah Brian Laundrie. Mau laundry, Mas? Enggak. Cici sendiri saya, Mas. Oke, kalau kayak gitu kita akan mencoba menguak kasusnya. Semoga kita diberikan jawaban hari ini dan sampai detik hari ini juga. Dan tepatnya pada tanggal 3 Oktober kita membuat konten pada hari ini. Belum ada update tentang siapakah pelaku pastinya dan kronologi pastinya. Dalam artian yang statement dikeluarkan oleh pihak kepolisian di Amerika sana. Dan kita coba untuk melihat dan menguak dari sisi pandang supernatural sebagai Detektif Astral. Oke, kita akan mulai untuk case pertama ini. Untuk awalnya kita akan mencoba lebih ke arah sudut pandang dari metode yang akan kita gunakan. Metode apa yang akan digunakan? Bang, kira-kira metode apa nih untuk pertama kali ini? Kita akan meranah dari, kita akan membongkar faktanya dulu deh. Dalam artian dari sudut pandang lo. Lu mau pakai metode apa dulu nih untuk awal? Scanning memory sih. Scanning memory. Wajah plus scanning memory gitu. Oke. Nanti kita kombinasi berempat. Oke. Konteksnya gitu. Dalam konsep di sini kita memiliki 3 objek ya. Objek pertama adalah Gabby Petito sendiri, 2 adalah sang boyfriend si Brian Laundrie, dan yang ketiga mungkin agak suspek adalah orang tua dari Brian Laundrie. Iya. Yap, kita akan mencoba dari ketiga itu ya. Dan kita sudah melihat fotonya sebelumnya. Mungkin kan lu kan pasti pakai via foto juga ya untuk Via foto. Gimana Bang? Kalau gitu langsung aja gua kasih waktunya ke lu, Bang. Jadi kalau gue lihat secara karakter wajah dari si Brian ini, Bang, dia tipe kalau orang yang bisa dibilang emosional, Bang. Emosional, tapi emosional bukan berbentuk marah-marah gitu loh. Marah-marah atau ngatain kasar, nggak, lebih konteks lebih ke fisik. Dia bisa kayak mukul, dia bisa kayak nyekek gitu loh, langsung gitu loh, langsung ke fisik gitu loh. Oke, sewajarnya kalau kita ngomongin mayoritas ya, orang marah pasti dari kata dulu. Kalau Iya, nggak kata. kayak Nah. masih apa sih gitu kan biasanya gitu kan. Tapi ini si Brian sendiri adalah tipe ke orang yang memang langsung otomatis menggunakan kekerasan fisik gitu. Fisik gitu, tanpa terkadang dia sadarin. Jadi kayak otomatis kan, jadi memang karakter dia seperti Watak itu, ya? watak dia gitu. Oke, emosionalnya lebih ke arah langsung Dia nggak, action. kalau kita kan biasa mikir dulu nih, kalau mau mukul atau mau ngelempar sesuatu atau mau kasar kan kita mikir dulu ya. Kalau dia nggak, tiba-tiba kalau udah dia udah emosi, di titik emosinya dia bisa ngelakuin apa aja, dan dia kayak nggak sadar gitu loh. Oke. Ujungnya kayak istilahnya khilaf gitu. Tapi Khilaf. udah terjadi gitu loh. Dan itu sering terjadi, Bang. Kalau untuk kasus pembunuhannya enggak, tapi kalau untuk kekerasan ya sering. Ya maksudnya kekerasannya dia iya. selama hubungan berdua ini. Iya, sering banget bisa dibilang, sering Oke. bang gitu bisa dibilang. Tapi ada sebuah pemicunya nih, makanya terjadi sebuah kasus ini. Oke? Ada asap tanpa ada apinya kan. Oke. Nah, untuk yang si cewek ini gue serahin ke Aileen ya untuk penjelasannya. Untuk karakter si Gabby. Petito. Aku sambil lihat fotonya ya. Dia itu kalau aku lihat emang agak fluktuatif. Jadi emang kayak masih seumuran anak muda yang benar-benar masih labil. Masih childish banget sih yang aku lihat. Dan aku ngerasa dia tuh kayak merasa dirinya populer. Jadi sedikit di atas dari si cowoknya. Secara materi. Jadi bisa dibilang secara langsung si cewek ini atau si Gabby ini adalah memiliki karakter
alpha female. Iya. Dan dia agak egois sih terkadang. Iya, benar. Jadi apa-apa maunya dia yang didengar tanpa peduliin perasaan orang lainnya tuh kayak gimana. Terutama perasaan si cowok ini. Iya. Oke, yang dimana kalian tahu guys ya, ketika seseorang memiliki ikatan yang lebih dekat, ego itu tuh udah muncul lebih kencang ketimbang sebatas teman. Betul kan? Betul. Dan aku ngerasa dia tuh entah kenapa sering nangis kalau dilihat dari foto. Cuman aku belum menelusuri lebih dalam menangisnya karena apa. Tapi aku ngeradar dia sangat amat sering nangis. Yang dekat-dekat video dia, apa namanya, yang di belakang-belakang itu loh, foto-foto terbarunya dia. Oke, latest ya. Mm-mm. Mungkin gue coba lempar dulu, Bang Adam. Kenapa apa yang ngebuat dia sering menangis, Bang? Dia tipe orang yang mendem, Bang. Dia nggak gampang cerita Ke orang? Ke orang gitu. Oh itu Tipe benar. tipe siapa? Si Gaby. Gaby ini. Jadi ya makanya dia suka nangis sendiri segala macam yang dijelasin si Aileen tadi. Bahkan logika deh. Kasus ini sampai terjadi pun berarti kan orang tuanya nggak banyak cerita nggak banyak tahu dong tentang apa sih di dalam hubungan yang terjadi gitu kan. Sampai kayak orang tuanya bingung kok bisa terjadi, kok dia nggak awalnya kok tidak menuduh atau gimana ya awalnya ya gitu loh. Setelah si Brian ini kayak aneh baru dia nuduh gitu loh konteksnya. Sedangkan ya keributan ini sering terjadi sebenarnya Bang, tapi si Gaby ini hampir nggak mau cerita ke orang tuanya dia. Oke. Konteksnya gitu. Ya wajar aja sih, lo bayangin aja nih, dua karakter yang sama-sama sebenarnya dominan gitu, ketemu terus satu sama lain nggak mau memahami, nggak mau ngalah, ya udah pasti sering banget terjadi keributan gitu loh Bang. Nggak akan harmonis sih gitu loh. Oke. Konteksnya gitu. Ini karakter yang sama-sama dominan. Ya gitu. Jadi memang dari karakter aja udah kelihatan gak cocok ya, walaupun memang hubungan Iya. mereka udah tahunan bisa dibilang gitu. ya. Saya sih gue nggak tahu tahunan apa enggak, karena memang awalnya dia Tahun. dari temen ya kan. Dia udah lama jadi Dari temen sekolah. gitulah, dari sekolah ya kan. Dari situ akhirnya dia memutuskan untuk pacaran gitu kan. Tadinya dia udah ada perjalanan menjadi seorang teman nih. Iya. Perjalanan, nah pas jadi sudah sepasang kekasih lumayan panjang lah ya. Di situ terjadinya keributan mungkin ya terlihat lah aslinya seperti apa. Ditambah lagi gue juga dapetin memori itu pernah sebuah momen, gue nggak tahu ini waktu pembunuhan atau pernah terjadi sebelum pembunuhan. Gue ngeliat kayak memori si Brian ini nyekek si Gaby Bang, tapi muka si Brian tuh bener-bener kayak pengen ngebunuh gitu loh, mukanya tuh kayak gini lah, kayak orang nggak sadar lagi gitu. Itu pernah momen kayak gitu. Oke. Gitu loh. Nah gue nggak tahu Mas Willy ada yang didapetin dari Kalau kayak gini bisa dibilang memang suspeknya yang paling terbesar itu, dan kalau dari sudut pandang kita sudah terjawab ya. Sebenarnya adalah si pacarnya sendiri, si Brian Laundrie, untuk menjadi pelaku dari kasus pembunuhan dari Gaby Petito ini. Nah, untuk rumor-rumor yang ada sendiri kan, ada yang bilang bahwa si Gaby Petito ini hamil. Sebenarnya kita akan mengungkap lebih ke arah kenapa yang terjadi kasus pembunuhan ini. Masalahnya apa? Motifnya di mana? Seperti itu kan. Dan pelakunya ya kita sudah terjawab tadi kan, walaupun ya dari baru sudut pandang kita. Kita nanti akan langsung tanyakan sendiri ke arwahnya ya. Tapi sebelum itu kita mulai ke sana gitu kan, astral projection, kita mencoba untuk dari sudut pandang kita dulu. Nah, apakah si Gaby Petito ini benar hamil, Bang? Kalau menurut lo? Pas gua scanning di memori, sorry ya, jadi tiba-tiba aja gua nangkep sebuah energi tapi bentuk kayak video gitu. Jadi di alat vitalnya itu Bang udah keluar cairan. Nah nggak tahu kenapa tapi tiba-tiba energi gua ngedapetin energi itu aja gitu loh. Jadi di cairan vagina dia tuh sudah menjelaskan itu ada kehamilan, tapi berapa bulan? Itu kalau yang tadi aku radar hamil sekitar 2 bulan menuju 3 bulan. Jadi belum 3 bulan sebenarnya. Jadi gue sama Aileen udah sepakat nih, kita sama-sama udah ngelihat si Gaby ini memang hamil, tapi masih usia sebulan 2 bulan ya? 2 bulan ya? 2 bulan. Dan itu memang anaknya Brian kan? Ah iya, itu orang lain Bang. Si ini nggak mungkin Bang, maksudnya Takut-takutnya aja kan anaknya ada gua jelasin. 89 gitu kan. lo gue jelasin dulu ya. Gaby itu oke, dia memang suka cari perhatian cowok ya. Tapi dia bukan tipe orang yang selingkuh parah yang sampai bisa tidur dengan cowok lain dia susul. Dia masih konteks kayak ya dia cuman kayak tebal pesona doang. Tapi untuk setia dia masih. Oke. Kalau dari Brian-nya sendiri, selain dia emosional yang gampang melayang gitu kan, tangan gitu kan, apa karakter yang bisa lu dalemin lagi, Bang? Boleh Mas Willy? Penakut. Dia penakut. Pengecut juga. Oke.
Jadi Tapi kok dia berani ngebunuh? ya anak mami, Ah, anak mami Lu dia. tahu kan egoisnya anak mami. Iya. Paham kan? Dia beraninya dengan orang-orang takut sama dia doang. ya, ya, Sama ya. yang dia itu. Orang yang sudah dekat. Iya, Ah, benar banget. konteksnya sudah dekat gitu kan. Karena pasti ya balik lagi seperti statement yang gue bilang, ketika orang sudah dekat mempunyai hubungan, ego itu akan keluar gitu kan. Rasa takutnya itu mungkin akan hilang, jadi pemberani gitu kan. Makanya main pak, gitu. Tidak boleh ya guys ya. Dia pemberani bukan abstrak yang tepat sih sebenarnya. Berani berkata kasar, berani melakukan kekasaran gitu kan Berani maksudnya. terhadap yang lemah. Nah, betul. Cakep. Itu tidak boleh guys ya. Nah, oke, dari ranah itu sendiri nih, kita juga seperti yang disampaikan Aileen tadi adalah pengecut gitu kan, yang dimana dia ke orang tuanya. Apakah ini menyambung juga dengan objek kita ketiga, yaitu adalah orang tua dari Brian yang ikut membantu untuk menutupi kasus ini? Menurut lo gimana atau Aileen? Menurut kami sih kemungkinannya iya sih. Karena dia nggak tahu nih ketika membunuh itu gimana. Jadi emang nggak ada persiapan. Jadi ya yang pasti yang paling dekat dia kan orang tuanya. Dan dia kan sangat bergantung ya, intinya anak mami. Tepat. Jadinya apa-apa paling calling orang tuanya. Pasti gitu. Oke, karena agak mencurigakan juga, karena kalau kalian tahu kronologinya, nah di situ kan ketika kasus ini terkuak gitu kan istilahnya ya, anehnya orang tuanya itu tuh malah mengarahkan ke pengacara, bukan langsung ke Brian-nya. That's the aneh aja gitu. Aneh. Dan dia bawa mobil van putihnya Gaby kan. Iya. Yap. Nah, itu gue tadi sempat lihat vision ketika dia sampai di rumah orang tuanya kan, itu bukan dibawa ke tempat Gaby kan. Itu dia kayak panik, campur aduk perasaannya. Jadi kayak dia ngeliat pintu masuk rumah depannya kayak langkahnya tuh tidak pasti, energinya tuh energi seperti itu. Gue mesti berbuat apa? Gue mesti ngapain nih? I'm in the middle of problem gitu loh. Dan itu di tengah-tengah di depan rumah orang tuanya itu. Jadi energinya bukan kayak orang yang baru pulang terus tenang masuk, no. Itu energi yang kayak I just did something, gue baru saja berbuat sesuatu, gue mesti gimana ini untuk mengatasinya. Ya, Itu kan pengakuan kencang dosa. banget. Ya, energi seperti itu kencang. Oke. Nah, Bang, mungkin kalau gitu lo udah bisa istilahnya ya, dari sudut pandang lo ya, dari statement lo nih, pembunuhan ini sebenarnya direncanakan atau tidak sengaja, Bang? Oke, pembunuhan ini tidak berencana, Bang. Tidak berencana. Jadi benar-benar pure spontanitas, keributan. Karena ada sesuatu pemicunya gitu loh. Kalau feeling gue sih berhubungan dengan kehamilan gitu. Ditambah lagi itu yang pertama, kedua dengan karakter tadi. Kayak Jadi mungkin udah batasnya ya. Nah, cakep gitu loh. Nah, yang lo harus tahu, gue juga ngedapetin kayak si Brian sama ibunya nih lagi mengatur sebuah alibi awalnya supaya si Brian ini nggak jadi tersangka. Oh, gue baru dapat lagi. Sorry, Dam. Sebenarnya ibunya tidak mendukung aksi si Brian. Energinya begitu. Ibunya jadi energinya ketika ngelihat anaknya, apapun yang diperbuat ya, ibunya tuh tipe yang kayak, aduh kenapa kamu berbuat itu? Dan dia dalam hati tahu bahwa itu sebuah perbuatan yang tidak harus kamu lakukan. Tapi ya biar bagaimanapun seorang ibu adalah seorang ibu. Tapi berasa banget ibunya tuh ketika Brian datang bukan yang langsung mendukung, wah nggak apa-apa kamu dijustifikasi gitu, bukan. Ibunya tipe yang menyesalkan. Kenapa kamu berbuat itu? Seperti itu. Itu tadi baru dapat tuh energinya. Kalau bokapnya Brian, belum sih, gue belum dapat lagi. Itu. Jadi bisa dibilang memang ini tidak disengaja, Bang ya? Nggak sengaja. Tapi poinnya gini doang sih. Bener kata Mas Willy. Si ibunya ya sebagai orang tua ya. Tapi jujur gue cuma nggak suka. Dia bener-bener kayak membuat sebuah alibi kebohongan yang luar biasa itu. Itu loh, sesayang orang tua sayang sama anaknya segitunya, tapi nggak menutup sebuah kebenaran gitu loh. Seolah-olah ya anaknya nggak salah. Itu buat gue sih, wow. Mau sehancur apapun, mau sejahat apapun anaknya tetaplah jadi anak lah ya. Iya. Ya sebenarnya sih tidak patut Contoh ditiru sih sih ini. atau contoh sih. No, tapi kalau udah kayak ini kejadian ya, ketika emang Brian sudah dinyatakan sebagai pembunuhnya, secara nggak langsung orang tuanya akan terseret karena dia menutupi kasus kejahatan ini. Pasti akan ada sanksinya gitu kan. Dan sebenarnya sang ibu tuh energinya sangat panik dan khawatir. Khawatir bukan karena apa? Karena ibaratnya gini, kamu bisa nggak akan mengatasi semuanya ini dalam waktu beberapa minggu ke depan? Itu berkecamuk di pikiran batin ibunya. Dia care sama Brian dan dia bingung kayak, anak gua bisa nggak mengatasi semua ini gitu. Tadi berasanya seperti itu. Balik lagi, Brian sendiri kan tidak ditemukan ya sampai sekarang ya. Sampai detik ini tidak tahu keberadaannya di mana. Dalam artian pun juga FBI ataupun pihak kepolisian ini, sampai FBI bermain loh di sini kan dalam artian menangani kasus ini gitu kan. Tidak bisa mengatakan bahwa memang si cowok ini tuh adalah
pelakunya gitu kan. Menurut lo kenapa Bang? Apa yang ngebuat ini tuh kasus belum ada statement resmi bahwa dia adalah sebagai pelakunya? Padahal semua faktanya kita sebagai orang biasa ya, tadi udah tahu bahwa ini mah cowoknya pasti gitu. Kalau untuk fakta logika sudah mengarahkan Bang, tapi kita kan dalam hukum kan butuh bukti, Oke. butuh bukti, butuh saksi, gitu loh. Saksi memang ada, mereka cuman konteksnya itu kedua belah pihak ini pacaran, berantem gitu kan. Tapi tidak ada kasus tragedi pembunuhannya gitu loh. Jadi cuman kayak bisa dibilang ya belum kuat, secara bukti belum ada gitu loh. Oke. Dan ditambah lagi si pelakunya lari lagi gitu kan. Jadi makin bisa kasar, belum bisa menentukan nih gitu loh, hukumnya akan lari kemana. By the way, di mobilnya udah diperiksa kan? Mobilnya Pasti dong. Mobil vannya diperiksa kan? diambil polisi sebagai barang bukti. Polisi nemuin apa aja? Nah itu belum. Coba gue telepon dulu ya. Pak polisi. Soalnya tadi ini nggak tahu mau masuk atau nggak. Soalnya tadi gue nggak sengaja, kayaknya gue ngelihat ada shotgun di dalam mobil. Tapi itu nggak disebut. Tapi ada. Tuh. Dan gue tadi ini gue kemana-mana sih radarnya. Beberapa pihak yang berwajib, entah FBI entah apa ya, banyak yang nggak serius, banyak yang nggak mau nanganin kasus ini. Nggak tahu kenapa. Ada energi seperti itu. Cuma 1 atau 2 orang yang Bener-bener mau iya. I don't know apakah gara-gara mungkin pihak berwajib mengakses situasinya, wah urusannya sama pengacara ini, atau apakah ini dianggap kasus kecil, I don't know. Tapi ada kecium seperti tidak semua pihak berwajib ada serius menangani kasus ini. Hanya 1-2 gitu. Tapi tandanya mungkin seharusnya ya, ini kan kasus kan emang dilihat media besar ya kan, dalam artian kasus ini sampai di televisi-televisi Amerika sana aja juga ikut menyorot gitu loh. Dunia ikut menyorot karena kan korban di sini adalah seorang influencer, selebgram, ya kan, public figure yang itu menjadi bahan berita mereka. Tanpa kita berlama-lama lagi, kenapa kita nggak langsung aja, kita coba langsung tanyakan sendiri. Kita akan berastral projection atau apapun itu, gue nggak tahu. Mungkin Bro Willy kita akan ngapain nih selanjutnya nih metodenya, dengan metodenya. Setelah ini mungkin kami akan mencoba membuka portal Dimensional Supernatural, akan dilakukan Bang Adam. Lalu jika diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kami akan mencoba memanggil energinya, ya syukur-syukur plek-ketuplek arwahnya full energinya di sini, dan kami akan mencoba mengorek keterangan informasi dari apapun yang bisa diperoleh, baik mungkin mengenai misteri kematiannya atau apa yang sudah dialami. Nanti itu akan berjalan sesuai flow. Oke, baik, kalau kayak gitu kita akan langsung masuk ke sesi selanjutnya. Oke Bang, jadi kita bakal ngebuka gerbang dimensi dan gue bakal agak ngasih seal ketuhanan supaya kita nggak dibohongin. Karena kalau udah kita buka scanningan atau astral projection gitu Bang, banyak banget jin atau iblis yang pura-pura jadi si Gaby ini gitu. Jadi bahaya buat kita untuk mencerna informasi dari jin, karena yang mereka berikan ke kita informasi biasanya bohong gitu. Oke. Kayak gue buka dimensi aja dan gue seal, gue periksa supaya mereka nggak ngasih sugis-sugis negatif ke kita. Suges-suges KW lah ya. Yuk, oke. Buka sekarang. Radarnya gue perbesar ya Jess, jadi lu bisa nyari. Kalau udah ngomong ya. Coba lihat fotonya lagi Dilin. Aku ngerasa dia di kamar. Aku ngerasa di rumahnya dia. Soalnya tadi pas Bang Adam buka gitu, Dapat ya? dapat vision ada kan dari ada pohon-pohon terus rumah gitu kan. Terus tiba-tiba berubah jadi Who are you tuh udah ngomong tuh. Oke, wes Udah ya. ngomong. Terus Who are pas you? dibuka lagi yang ketiga kali Nih link. kamar. Yang aku lihat. Oke, Who are you silakan. gitu. Iya. Ini dia sih. Tar kakak Pakai scan dulu. kalung gitu. Wait, tar scanning dulu. Ada beberapa yang mencoba ini nih manipulasi.
siapa namanya, Gaby Petito kan? Gaby Petito. Gaby Petito. Jika ini Gaby Petito. Gaby Petito. Ya Tuhan, atas nama Engkau jauhkanlah kami dari bisikan Bukan yang tadi, bukan. iblis Bukan. terkutuk, Bukan. Gaby dari jin Petito. terkutuk dan semua yang negatif. Berikanlah kami kebenaran yang atas nama Tuhan. Kok susah dicari ya, di mana ini dia nih? Dia di, aku dapetnya dia di luar sih, di luar ya. Iya, di outdoor, dari belakang Di punggung outdoor. kan? Pakai baju biru muda. Dia pokoknya pakai celana pendek gitu sih. Dia lagi nerawang ke alam ya. Mm-mm. I think this is her. Wait. Dia di alam. Ya ini kayaknya dia deh. Ciri khas arwah beneran cuek sama radar manusia yang masih hidup. Dia tahu nih di radar, tapi dia kayak cuek banget. Wait. Di alam sih dia. Dekat dari rumahnya apa memang di Enggak. lokasi Lokasinya kejadian? kayak Grand Canyon, jadi kayak bebatuan alam gitu loh. Oke. Tandus sih, nggak begitu enak sih. Salah satu tempat destinasinya dia yang terakhir ya, bisa dibilang ya. Bukan juga. Bukan. Bukan. Oke guys, jadi sekarang Ini jaraknya jauh sekali soalnya. kita lagi mencari bener-bener real, the real one. Biar kita tidak termanipulasi dengan pihak-pihak jin atau Kalau yang aku iblis lihat tuh di lain. jalan yang ini sih. Bukan yang kayak gitu, tapi jalanannya tuh yang banyak pohon gitu. Itu di lokasi pembunuhannya kalau kayak gitu. Agak susah radar. Iya, soalnya energi dia kecil sekali. Jadi kita tuh kayak nyari sinyal 3G di tengah-tengah benua gitu loh. 2G mungkin. Ya 2G mungkin. JPRS. Ya, Edge. JPRS. Yes, dia. Tapi ini bener dia nggak ada suara. Yes. Bukan Willy katanya. Oke. Seumur-umur ya, Dia baru kali ini jalan terus. kita ngerasa agak terlalu kecil sinyalnya. Dia jalan terus sih. Aku lihat kayak ada jalan, tapi jalan itu bisa dilalui dengan mobil. Jadi Di tempat kejadian seperti itu. aku nggak tahu tempat kejadiannya kayak gimana ya. Ada fotonya. Pas tempat kejadian cowoknya pakai baju putih nggak? Gue takutnya malah yang gue lihat memori nih, bentar. Kayak ada pohon, terus ada jalan mobilnya juga, tapi sebelah-sebelahnya itu pohon-pohon gitu. Wah ini kok susah ya, bentar. Dia lagi jalan sendirian. Iya, kecil sekali energinya. Tapi aku nggak bisa manggil. Coba ya aku panggil. Coba. Gaby, itu. Ada dia nengok, tapi Iya, dia dia gini nengok. doang, Iya, terus dia gitu nggak doang. peduli lagi. Dia nggak peduli. Ya ini dia nih. Ya ini dia. Ini dia. Bener kan tuh dia? Baru ini dia. Dapat Berarti bener yang biru tadi, yang kakak lihat baju biru pastel tadi. Kamu nggak lihat itu? Aku cuma lihat sampai sepundak aja sih. Iya. Kalau yang gue lihat, rasanya sih warnanya biru pastel kayak tutup air mineral gitu loh. Oh, no wonder gue ngerasa itu bukan. Ada yang kurang ajar, Bo. Jadi berkali-kali kita pengen kontak sama the real arwahnya. Terus ada yang kayak masking gitu loh. Jadi membuat kita seakan-akan nggak bisa. Ini ada yang masking. Yang masking tuh ya makhluk astral negatif. Coba ya gue singkirin dulu. Tapi kakak masih agak susah itu. Astralnya kurang ajar banget. Jadi seakan-akan gue ngeliat Gaby adalah makhluk jahat yang nyamar. Padahal tuh asli dia. Tapi sebelah-sebelahnya bikin gue seakan-akan ngelihatnya itu Hello, bukan Gaby. dia Iya. nanya. Oh, iya. Hello, alright. Ini udah ketemu nih jadinya nih. Tahan frekuensi, kakak harus ngusir ini semua. Ntar ya, gue coba ngusir dulu. Wait a moment. Can you please wait? Gaby. Oh, Bo. How are you? Ini kayaknya gue nggak bisa ngusir astralnya. Entah kenapa, bukan itu caranya. Yang gue ngelihat, Gaby-nya gue bungkus pakai kayak telur putih. Oh, telur. Jadi yang lain nggak bisa macam-macam. Oke, ini dia nih. Betul, Bang. Itu dia. Ya. Dia mungkin iya kali ya, karena dia kayak berada di dimensi yang Perbatasan. bukan- iya. Ah, sama. kita beda dimensi. Gue pikir gue doang yang berasa. Gue juga lagi susah. Jadi awalnya gue ceritain dulu ya. Jadi gue pas kita ke situ ada si sosok jin, dia ngaku-ngaku si Gaby kan. Tapi gue tahu ini bukan Gaby, gue bilang. Tapi dia bilang nih, gue tahu apa yang terjadi. Dia cerita tuh sedikit pas terjadi pembunuhan tuh Gaby tuh lagi sakit, dia lagi feel kata si
Si jin Dam. si Ada penguasanya di daerah dia. Penguasanya bukan jin sih. Demon. kayak Yes. Demon Yes. lagi, demon Kita nggak ada lagi. maksud mau demon loh ya. Pas tadi scanning nggak ada unsur demon, tapi begitu sekarang astral baru berasa. kita coba ke dimensi lain coba ya, lebih deep lagi ya. Lu yakin loh? Soalnya itu penguasanya bilang harus ngelewatin dia. Kalau gue lihat ini masih bisa gue tanganin sih. Oke, oke. Ini kayak orang kayak gini biasanya tuh kayak dia tuh Iblis kayak gini maksudnya. Iya, iblis kayak gini nih suka cuma nyerang kalau lagi ada kesempatan doang bang. Dia nggak bisa dia jarang banget nyerang frontal, gitu. Jadi kita masih bisa nangan. Yang penting gue udah apal nih sama dia nih. Jadi gue kalau di saat kalian Signature-nya. komunikasi, gue mantau dia. Jadi kalian tetap Si bosnya? komunikasi aja sama Si bosnya ya? Iya. Oke, ya udah. Oke, kita ada Gitu ya. bagi tugas ya. Siap. Oke, bagi tugas. Oke, lagi. Jess. Pindahin kita ke dimensi lain ya. Oke. Lebih deep lagi. Aku udah di belakang dia, terus aku megang pundak dia gitu. Terus aja langsung. Kita berada di dimensi yang nggak terlalu enak sih. Ini bukan astral bumi definitely. Ini gua nggak tahu apa. Mirip astral bumi tapi bukan. Iya. Suasananya aneh ya. Aneh, Dam. Gue bingung. Baru ini gue Lebih lihat deep nih. lagi ya. Baru gue lihat ini. Rindang. Tapi gue tahu ini bukan bumi, Bow. Oke, ini dimensi yang berbeda ya. Ada penguasanya iblis kok. Gue ngerasa gue cium Gaby di sini. Bener kan? Iblisnya bilang ke gue, lu kalian mau apa dengan jiwa itu? Iblisnya sih nggak menguasai si Gaby ya, enggak. Dia hanya menguasai dimensi itu. Tapi iblisnya nanya kayak, lu mau apa dengan? Gaby narik tangan aku, terus diajak kabur gitu aku sama si Gaby. Apakah itu Gaby yang asli? Pakai perasaan lo. Itu bener gak sih Kak Adam? Yes. Enggak. Kamu menjauh dari Gaby. Stop. Jangan Jess. Kita jangan, kalau gitu kita jangan kemana-mana dulu deh. Kita Iya. standby di sini dulu ya. Tapi dia nahan Jason di kayak gini. Iya kayak gitu. Lepas. Oh, si iblisnya bilang, makanya kalian jawab dulu. Mau kalian apa? Gitu. Jelasin aja Mas Uli ke dia. Kami mau berkoneksi dengan Gaby Petito di dimensimu sekarang. Iblisnya nanya, apa keistimewaan anak itu? Guys, mendingan kalau gue lagi gini kalian yang nanya deh. Coba, apa keistimewaan anak itu katanya, sehingga kalian mau gitu. Aku sih tidak tertarik sama jiwa itu katanya. Tapi dia yang memilih di dimensi ini. Loh, kok gitu? Oke. Gaby-nya yang nggak mau ternyata. Dan ini dimensinya gini, Bow. Ini dari sekian banyak kita collab ya. Ini pertama kali gue ngeliat sebuah dimensi neutral zone. Jadi bukan karena ada iblis-iblis yang berbuat jahat atau gimana, terus pada narikin jiwa. Ini dimensi ini kayak punya hukum sendiri. Gue nggak bisa nembus loh. Bukan nggak bisa nembus, kayak bukan tipe yang bisa diganggu gugat. Iblisnya satu, iblisnya nggak tertarik sama jiwa itu. Dua, dimensi ini bukan sesuatu yang bisa diganggu gugat. Sepertinya memang ada hukum tersendiri. Tiga, ada unsur Gaby-nya yang memang ke situ. Keinginan sendiri ya? Nggak tahu keinginan, nggak tahu apa. Intinya energinya bilang kamu di situ karena kamu sendiri gitu. Intinya Gaby nggak mau diajak ngobrol sih. Dan ini dimensi yang aneh loh. Kalau yang biasanya kan udah bisa dijebol terus kayak ya biasalah ada unsur iblisnya itu. Nah ini mungkin bertentangan bagi beberapa orang. Ada unsur si iblisnya itu, nama iblis sama dengan jahat kan. Ini iblisnya kayak nggak peduli. Jadi dia juga nggak bisa diserang. Dia nggak provoke, nggak bisa diapa-apain. Cuma itu daerahnya dia aja. Iya, kalau gue yang provoke, gue yang kena. Karena gue nyari keributan. Neutral zone ini. Gue setuju. Nggak pernah gue ngeliat yang kayak gini nih. Si iblisnya bilang gini, kalian tidak bisa mengeluarkan jiwa itu. Nggak tahu manipulatif. Tapi dia nggak ada unsur apa. Jadi kalian coba saja katanya. Oke, gue coba lagi ya doanya ya. Gue coba lagi doanya nih. Wahai kau jiwa manusia yang bernama Gaby, atas nama Tuhan, kau harus berkomunikasi dengan kami atas nama Tuhan. Nah baru nih, who are you? Ya, Nah, dia nggak bisa lari nih. Oke. barengan tuh kita. Jadi kelihatan ya kita barengan, gak halu-haluan. Jadi Gaby-nya kayak baru ngeliat cahaya gitu, kayak intinya kayak Feel sedihnya gue dapet. Ini beneran iya, dia nih. ini dia. Tapi gue nggak bisa ngelihat sekitarnya Mas Uli. Gue cuma bisa ngelihat si Gaby-nya doang nih. I'm alone kata dia. Oke, sekarang mungkin bisa komunikasi sudah mulai untuk Who are you katanya, dia bilang. Gua coba pakai bahasa Inggris boleh ya? Oke. Gaby, we are 5 people who can see spirits and communicate with spirits. In this case, my name is Willie and the one who will be communicating with you, her name is Jesslyn. Can you hear me? Yeah, I can. Dia bilang kayak, yeah, I can understand you. Kayak, alright. Are you willing to talk to us? But kata dia masih agak takut sih kayak. Dia masih takut sih, bentar. Gaby, I repeat, are you willing to talk to us? Terus dia bilang kan, it's strange katanya, aneh katanya. Coba dia Jess. Who are you? Katanya.
my name is Willy, and the woman's voice talking to you, her name is Jesslyn. Iblis yang ngawas ini. Can't see your face katanya. Of course, because you are in a spirit. You are a spirit. You cannot see our face. You can only hear our energy and our voice. But it's not fair. Why? Kenapa? Why? Why it's not fair? Dia bilang soalnya kita bisa lihat dia gitu. Do you want to go out from there? No, Why? dia merasa aman. Kelly salam lagi nih kasusnya nih. Sabar ya Mas Willy. Dia masih punya, Wah, yang aku radar, iya. dia masih punya trauma atas kejadian pembunuhan itu. Makanya dia memilih untuk di situ, Memorinya dia masih. merasa safe. Jadi ada rasa trauma. Iblisnya bilang lagi kayak, sudah ku bilang kan, kata iblisnya. Oke, gue cari akal ya. Gaby, but you know that's not a good place. No, don't talk to me. Jangan Why? ngomong sama aku gitu. We are human. We are not bad people. I mean, we are good people. Anjir, diputus. Gila. Tak gitu diputus. Lost gue. Pas banget diputus, Bang Adam langsung bereaksi tadi. Gue cuman scanning dari memori dari jiwanya aja. Satu, si Brian suka kasar ke si perutnya itu. Jadi bisa dibilang dia tidak mengharapkan kehamilannya dong. Nah, gitu loh. Kedua, gue dapetin si Brian jedotin kepala si Gaby. Nggak tahu di dalam mobil, gue nggak tahu dia jedotin kemana, tapi itu ada. Ketika si Adam bilang itu, Gaby-nya teriak-teriak kan. Intinya bahasa Indonesia aja ya. Gue nggak mau denger nama itu lagi. Jangan disebut, dia bilang. Benci banget dia masih beli. Iya, berasa. Nah, yang ketiga, dia kenapa nemu di situ? Dia ngerasa kayak semua orang tuh nggak peduli sama dia, termasuk orang tuanya dia. Jadi dia tuh orangnya sensitif over buat gue. Dia sensitif over yang ujung ngerasa kayak nggak ada yang nggak ada orang yang sebenarnya peduli sama dia, sebenarnya tuh nggak ada. Dia ngerasa kayak gitu, makanya dia ke neutral zone ini. Oke. Gitu loh. Harusnya kan dia ke tempat orang tuanya atau kemana gitu. Tapi dia memilih ke sini Mas Willy ya. Dan sayangnya yang in charge-nya Demons. Ya gue nggak mau urusan sih, karena dia sendiri juga nggak nyerang. Ini neutral zone, bener-bener zona netral. Gaby-nya pun nggak diserang sama dia Enggak, gitu sih. dia sendirian kok, dia nggak diapa-apain. Sendirian. Nah, Dia ngomong tuh, dengerin Mas Willy. Gaby ngomong. Setelah kita ngomong kayak gini, dia ngomong tuh. pakai bahasa batin aja Gaby. Intinya gini, aku pun sebenarnya juga nggak pengen amat di sini, tapi keadaan yang memaksaku. Kalian kemana semuanya? Dia bilang gitu. Dia marah sih kayak. Kalian Ada kemana kata-kata semuanya? Aku FUC. benci dunia. Dia bilang kayak gitu. FUC. I hate the world gitu. Iya. Dia bilang kayak aku benci dunia. Oh ya, FUC kayaknya kedengeran sih. Leave me alone, Kas. Leave me alone katanya. If you cannot help, bahasa Indonesia aja. Kalau lu nggak bisa nolong gua, leave me alone katanya. Mau kita bantu? I don't want to see you katanya. Kayak I don't want to talk to people gitu. Karis barusan bilang Willy, apapun yang dia lontarkan, kamu dengerin saja. Oke. Karena Adam bisa mengoreknya. Ketika kamu mengontak dengan dia, Adam bisa mengoreknya dengan mudah. Itu Iya, kata Karis. setuju. Jadi kayak saling melengkapi gitu ya. Iya. Oke. Nggak apa-apa Willy. Gaby, keep talking, we're listening. Anjir, ini moga-moga gue nggak salah ya. I hate my mom, I hate that guy, I hate everyone, dia bilang. Especially you, you-nya siapa gue nggak tahu. You guys made me do this. Do what gue nggak tahu. Do what, Gaby? Here, right now, dia bilang. Nah baru dia nih. What do you guys really want, katanya. Gue benci percintaan kayak And gini. stop talking about that guy. Oh, that guy itu Brian kayaknya. Stop talking about Brian. I don't want ever to hear that name again, ever, katanya. Labil banget ya. Gue pengen. If you cannot help me, leave me alone. Diulang lagi, perkataan itu diulang lagi. Emosinya agak meledak-ledak. Iya, Nggak bisa dia kontrol. Tapi dia sendirian sih, nggak ada yang lain. Dia, ini agak susah nih. Intinya bahasa Indonesia aja langsung ya. Intinya dia bilang kayak, udah cukup apa yang gue bilang, lo ngerti nggak? Itu dia bilang gitu. Yes, I do understand, Gaby. Ulur Willy katanya. I do understand. Please listen to my voice. I am not Brian. My name is Willy and I am a person, average Joe from Indonesia. Mas Willy, gue kan lagi scanning nih, gue udah dapet 2 poin. Gue cuman lo titip pertanyaan, lo kenapa dibunuh sama Brian? Walaupun dia mau ngomong atau enggak, gue dapetin. Oke. My name is Willy. Tadi si Gaby bilang Indonesia, iya. Bali. That's so far katanya. Yes, Gaby, because supernatural communications do not know any distance. There is no boundary between us. Oh, that's nice katanya. Nah, dia mulai melunak nih. Dia mulai melunak. So, iya nih orang kok kepribadiannya cepet naik cepet turun ya, kayak kadang marah terus ini. Gila, mood swing-nya pada tiba-tiba dia bilang kayak, "Oke, what can I do?" Gila, serem gue bahkan ngelihat orang kayak begini. What can I do gitu. Oke, gue bilang lagi kayak, "Alright, are you willing to talk to me?"
Terus dia bilang kayak, if you're nice to me, yes, katanya. Oke, so let me repeat once again. I am Willy from Indonesia. Hi, dia bilang. How are you feeling now, Gaby? Not good, dia bilang. Baru jujur nih, not good. Dia bilang gini, gue membawa janin gue bersama gue di sini katanya. Dia bilang gitu, gue membawa energi kehidupan ini bersama gue sini, janinnya. You don't have to see that, katanya. Kamu nggak perlu lihat itu, katanya. Dan dia bilang kayak that guy nggak mau take responsibility. Terus, iya. Katanya. But sudah terjadi, kata dia. What do you want? Tanya lagi. Alright, Gaby, I wanna ask you something. How did you end up here? How did you get murdered? Abstrak paling kencang adalah he hit me, dia bilang. He hit me so hard, katanya. Oh, he didn't even know he hit me that hard, katanya. Bahasa Indonesianya adalah bahkan dia tidak tahu dia memukulku dengan sekencang itu, nggak sadar, katanya. I'm dead before I knew it, katanya. Iya, aku mati sebelum aku tahu, katanya. Dan di saat setelah aku meninggal, aku ini udah jadi jiwa, gua rasa ya udah jadi arwah. Kami berdua sama-sama panik, nggak kayak orang ngeblank gitu loh berduanya. Ini udah mati dia, dan dia bilang I don't know whom to call, whom to call. Dia bilang iya, dia nggak tahu mau hubungin siapa. Oh, dia bilang kamu tahu kan maksudku, you know what I mean don't you, katanya. Nah gila, ini emang nggak konsisten orangnya, tau nggak? Dia bilang lagi, now you know why I like this place. Bahwa gue nggak ngerti dia ada kepribadian kayak begini nih. Sumpah gue nggak ngerti. Lu bayang. I feel you, Brian. Untuk cowok-cowok yang lemah tuh sulit Mas Willy. Gila. Ini kalau gue punya partner perempuan seperti ini, gue bingung sih. Nah kan, lagi kan, berubah lagi. Dia bilang, but it's alright, I know you know what I meant, katanya. Tapi aku tahu apa yang kamu tahu apa yang aku maksud, kata Kamu si tahu Gaby. nggak apa yang dia maksud? No. I mean yes, Gaby. Who's laughing? Dia bilang tuh kayak siapa yang ketawa? Are they your friends? Yes, they are, Gaby. They're with me right now. I'm with 4 of my colleagues. Are they nice? Dia bilang. Yeah, yeah. That's a girl, katanya. Ya. Yeah. Hello. You can talk with us, Gaby. You can talk with them, Gaby. Hi. Dia diam lagi. Dia mulai cerita-cerita kayak intinya kayak, you know, I've been to this place, I've been to that place. Dia mulai curcol mengenai, jujur gue gak terlalu tertarik sih terus. Tapi gue pengen tahu. Okay, Gaby, okay, that's a nice story that you're telling me. But so you say that you die because you got hit by him. Dia bilang, aduh bahasa Inggrisnya susah banget. Coba gue bikinnya. Dia bilang, what an irony. Bahasa Indonesia langsung. Ironis bukan? Gue mati gara-gara itu, katanya. Gara-gara dipukul, katanya, hit. Dia di hit bagian perut, bukan? Atau bagian apa? Where did he hit you, Gaby? Kok gue dapet tangkepnya all over the place ya? All over my body, dia bilang. Yes, all over my body, dia bilang. You didn't get it wrong, katanya. Yeah. You're sorry, Gaby. You're sorry, Gaby. It's painful, kata dia. Dan kalau lu udah mau cut ya, karena gue nggak bisa stalling lama-lama. Dia perlu ditolong. Dia pengen nunjukin kayak matanya tuh lebam gitu loh. Dia pengen nunjukin vision itu. Oh anjir, diginin juga loh, parah. Enggak, rambutnya diginin. Gaby, stop remembering that. Stop remembering that. I'm begging you, Gaby. Just stop remembering that, Gaby. Please. As you wish, kata dia. Dam, lo ada mau ngomong nggak? Gue nggak. Dia udah oke sih. Mau ditolong nggak? Kira-kira dia. Lu tanya dia dulu Mas Willy. Dia mau ditolong. Gue dapat 4 poin sih. Soal pembunuhan juga gue dapat sih. Oke. Kenapa dia? Gaby, would you allow me and my colleagues to help you? Help with what? Dia bilang, I'm dead, katanya. I'm already dead, gitu katanya. We could send you to the light. That's impossible, kata dia. Dia bilang gitu. What light? Dia bilang. Well, Gaby. Give me a second, Gaby. Give me a second. Gaby, yeah, I'm still here. I'm sorry. So, where were we? The light. Oh, what about the light, kata dia. What if we could send you to the light? You keep talking about the light. What light, kata dia. Okay, do you believe God? No, dia bilang. Wow. But, let's see about now, dia bilang, katanya. I'm listening, kata dia. Gue mendengarkan. Terus dia diam lagi. Okay, Gaby, my turn. I will pray for you. What can you do with praying? Kata si Gaby. Aduh, ini orangnya ofensif sekali ya. Kata, what can you do? Lu bisa apa dengan cuma doa doang, kata si Gaby gitu. That's why. There is only one way to find out, Gaby. Kalau mau berdoa pergi ke gereja gitu. There is only one way to find out, Gaby. Would you dare to take the challenge? I'm in, dia bilang. I'm in. Kayak, ayo, kata dia. So what should I do, kata dia.
Ini sebenarnya dia lagi posisi yang nggak terlalu reseptif sih. Reseptif itu yang sangat menerima. Gue nggak yakin, tapi coba ya. What language are you talking, kata dia. We're talking in our own language. It's called bahasa Indonesia. Indonesia dia bilang. Gibi, let's focus to the light. Alright, I'm here. Dia itu kayak, oke, gue mesti ngapain nih? Gue standby kayaknya. I'm gonna pray in my own language. If something's happening, I will tell you, alright? I'm still listening, kata dia. Dalam nama Tuhan Yang Maha Kuasa, aku mewakili 5 soul di sini mencoba memohon Aduh, Bo, ini pasti gue dihujat netizen sih. Coba gue doa lagi ya. Gue mau memastikan jawabannya benar atau enggak. Dalam nama Tuhan Yang Maha Kuasa, aku mohon pertolongan. Udah, bener jawabannya 2 kali. Gitu. Itu cahaya dari atas yang ngomong sih. Jadi gue nggak bisa manggil cahaya itu. Gue pikir gue halu, tapi dua kali ngomong cahaya itu. Dia masih diem kayak dia diem aja. Ini nggak ada percakapan yang terjadi nih, diem aja. Mau nambahin bisa. Silakan Dam. Jadi gini bang, waktu si Mas Willy tadi komunikasi, gue nyomot memorinya dia dong. Terus gue dapetin Brian buat dia, orang yang masih dia sayang, tapi sekaligus orang yang paling dia benci. Itu masih ada sisi rasa sayangnya dia ke Brian. Dan dia juga benci banget sama Brian. Benci tapi cinta. Nah, gitu. Itu masih terjadi setelah meninggal juga gitu. Di memorinya dia ya, gue dapetin di memorinya dia. Yang kedua, gue ngerasa dia tipikal orang yang memang agak mendramatisir gitu. Nah, dramatisir dia ini bang, di saat kalau kita ngajak dia komunikasi tentang kasus, dia akan membela diri dia terus bang. Jadi secara komunikasi dia akan menjelaskan, tapi dia nggak ngambil sudut pandang kalau dalam permasalahan itu bukan dia yang salah, dia yang benar gitu loh. Jadi dia tipe orang yang bisa dibilang ya keras kepala, dan memang dia lebih condong melihat diri dia aja gitu, bukan kasusnya. Tapi gue yang benar nih, si Brian begini gitu. Makanya dari tadi Mas Willy ngomong ada momen di mana dia ngejelasin tragedinya. Nah di situ sebenarnya menjelaskan si Gaby tuh lagi ngejelasin, gue tuh digini loh segala macam. Intinya dia pengen ngejelasin kalau dia tuh yang benar di sini gitu. Pokoknya di situ dia nggak menjelaskan kasusnya kenapa segala macam gitu. Nah yang ketiga, kasusnya ini sebenarnya sebuah perselisihan kesetiaan gitu. Jadi ternyata si Brian ini kadang-kadang masih suka sama cewek lain gitu loh, sedangkan dia lagi hamil. Pokoknya si Gaby ini berharap lo tuh setia banget. Sorry, gua cut. Ini lu masih butuh nggak? Gue harus nge-cut connection. Kenapa? Karena dia udah mulai ngerti bahasa kita dan dia mulai punya akses ke batin gue. Gue harus nge-cut sih. Gue nggak mau dikotorin, nggak mau dikontaminasin. Nge-cut dulu. Dia udah mulai tahu bahasa kita, Dam. Gue udah mulai merinding. Nggak apa-apa, lu mau nge-cut aja, tapi gue jelasin dulu. Ya udah. Ya. Ada alasan kenapa dia di neutral zone itu, walaupun itu neutral zone, tapi ada alasan kenapa yang nguasain iblis. Karena biar gimana pun signature energi abstraknya tuh udah karakter iblis lah istilahnya. Kayak kalau dia benar-benar masih murni suci, dia nggak akan ngorek-ngorek batin gue. Dia tahu dia punya kemampuan itu, seperti jiwa itu kalau sampai titik tertentu dia punya ability untuk masuk ke kita terus tahu batin. Nah, dia udah mau kayak gitu tadi. Nah, Keris bilang kayak udah putus Willy. Oh, gue nyerang dia nyerang lu ya? Konteksnya kayak gitu ya? Dia bukan nyerang, dia kalau nyerang tuh kan bikin pengen gue celaka. Dia pengen masuk ke pintu, terus kayak dia mulai ngerti. Tadi gue berasa dia mulai ngerti yang Adam ngomong. Oke guys, tadi sebelumnya itu tadi ada koneksi yang mungkin mengganggu perjalanan kita nih pada hari ini, ya kan? Dan sekarang sudah selesai, koneksi sudah terputus, dan Bang Adam tadi sudah menyampaikan. Mungkin boleh Bang dibahas lagi poin 1 atau 2, tapi lebih singkatnya aja intinya, baru masuk ke poin 3, baru lebih mendetailnya. Oke, untuk poin pertama gue jelasin lagi. 1, dia masih ada perasaan sayang tapi benci sama ke Brian. Benci tapi cinta. Iya. Oke, yang kedua gitu. Yang kedua, si Gaby tipe orang yang di saat gue scanning dia dramatisir bang. Jadi dia ngerasa cuman dia yang benar, Briannya salah. Kayak seolah kayak si Gaby itu nggak ada yang salah gitu loh. Nah, ada poin ketiga ini yang gue harus jelasin, karena ternyata ada memori. Ternyata sebelum tragedi pembunuhan itu terjadi, ada pertikaian yang berawal dari obrolan tentang nilai kesetiaan. Nah, jadi si Gaby ngerasa kayak si Brian ini nih nggak setia gitu, masih suka ya gitu ke cewek lain gitu. Sedangkan si Gaby ini lagi hamil gitu loh. Nah, dari kondisi kayak gitu, kayak si Brian ini nggak terima. Dia ngerasa kayak ya enggak kok segala macam, tapi si ini ya enggak begitu kok, banyak bukti segala macam. Jadi kayak ujungnya apa ya, berantem besar. Jadi dari perdebatan kecil tapi nggak saling satu sama lain, nggak mau disalahin, akhirnya emosi gitu. Tapi pertanyaannya si Brian emang selingkuh nggak kalau lo lihat? Iya. Oke, Gitu. itu salahnya Brian juga sih. Bisa dibilang ya gitu loh.
Jadi untuk faktor ataupun motif ya bisa dibilang adalah pertengkaran yang istilahnya sebenarnya sih pertengkaran besar sih, bukan kecil ya. Mungkin faktornya faktor besar juga sih. Bahwa udah ketahuan Jadi selingkuh. kenapa dia bisa besar? Karena emosi ini udah dulunya tuh ketumpuk-tumpuk terus bang. Ketumpuk-tumpuk terus. Sekarang gini bang, kita logika aja bang. Lu lagi melakukan road trip nih. Lu tiap hari ketemu dia dengan ruang lingkup yang apa ya, roomnya tuh kecil kan, just fan gitu kan. Ya kali emosi di situ lu nggak keluar semua gitu. Mungkin di situ ya penatnya langsung di. Nggak ada me time istilahnya. That's the point. Kayak penetralisirnya tuh nggak ada. Gitu. Cuma berdua doang, kebayang kan? Ya, dengan karakter seperti itu, saya tidak bisa. Kalau di rumah kan masih ada orang tuh bisa melerai kan. Ini cuman satu mobil dalam, gue nggak tahu di mana lokasinya. Yang jelas mereka cuma berdua, nggak ada yang misahin gitu. Dan si Gaby mau minta tolong sama siapa gitu loh. Jaraknya bahkan nggak nyampe semeter cuy. Kayak gini. Bang, mau kemana bang? Gitu loh. Oke. Terus poin keempat ada. Oke, untuk poin keempat gue jelasin lagi, ternyata di memori juga si Gaby ini ngerasa suka si Brian ini mukul perutnya si Gaby bang, tapi agak kuat. Tapi entah begini, entah tangannya begini atau begini gue juga atau intinya, tapi mukulnya keras gitu, dan Gaby itu ngerasa sakit di situ, gitu loh. Nah yang gue gak habis pikir, saking introvert banget. Dia nggak mau cerita ke siapapun kan, termasuk tadi ada saksi yang nanya kan, mereka berantem, lo berantem kenapa? Oh iya, gitu loh. Ya yang polisi ya. Cuma berantem kecil doang kan, kata siapa? Kata si Gaby cuma berantem kecil doang, dia nggak gimana kan. Nah disitulah letak. Ya gue nggak ngerti sih ini, sayang. Gue nggak ngerti percintaan ini dah. Rumit buat gue. Cinta gitu. itu membuat kita bodoh ya sih. Rumit sih. Tapi secara nggak langsung lo menyatakan bahwa memang si Brian sendiri tidak mau kehamilannya dari si Ya, Gaby. jelas. Kalau untuk itu jelas. Why? Karena cowok ini nggak mau, bukan tipe kalau orang yang Bertanggung jawab. jawab. Kalau katanya Aileen dan Jesselyn, pengecut. Oke. Oke, kalau kayak gitu sekarang kita akan masuk ke ranah conclusion. Jadi kita udah mendapatkan, ya istilahnya ini benar-benar rumit banget, complicated. Kita tidak tahu mana yang benar dan yang salah. Tapi jelas yang salah adalah si Brian melakukan sebuah hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang lelaki. Betul nggak Bro Willy? Betul nggak Bang Adam? Iya. Tunggu dulu, laki-laki nggak? Oh, laki-laki dong. Pasti. Jadi Permanen ini. betul. Jadi kita tidak mungkin dong marah itu, ya bukannya tidak mungkin ya, dalam artian kekerasan di dalam rumah tangga atau dalam sebuah relation itu it's not good. Iya. Lu setuju kan? Cewek-cewek pun juga setuju kan? Betul. Gitu. Nah, mungkin dari Bro Willy atau Bro Adam ada yang bisa diambil gak dari Oke. hikmah ini? Coba dulu. Gue dulu deh. Kalau dari gue teman-teman semuanya, jadi let's say setelah seseorang meninggal, jiwanya kalau udah di tempat yang lebih baik ya sudahlah, nggak usah diapa-apain. Atau kalau jiwanya yang ke dimensi yang nggak enak, gue nggak bilang itu apa ya, pokoknya unpleasant place, tempat yang sangat tidak enak. Nah itu langsung kerasa. Mau ditolong kayak atau gimana itu langsung bisa kedetek. Nah ini tuh dia tuh seperti di neutral zone, tapi sedikit di bawah sini. Jadi aroma-aromanya tuh masih negatif tapi netral. That's why ketika mungkin kita mengatakan setelah meninggal, terus yang menguasai tadi dimensi netral zone itu adalah iblis, mungkin teman-teman berpikir bahwa wah iblis jahat dong. Padahal iblisnya nggak ada sangkut pautnya dengan si jiwa itu. Jiwa itu yang karena satu dan lain hal tercemplung ke situ oleh apanya? Kenapa dia di neutral zone? Itu belum terjawab sih. I don't know, dimensi ini baru bagi gua dan Jesslyn dan Aileen juga. Ini benar-benar sebuah dimensi yang apa ya, netral zone, tapi kenapa yang menguasai demons? Kenapa nggak angels? Kenapa nggak entitas positif? Tapi dibilang iblisnya negatif juga? Enggak, dia simply kayak, gue emang di sini tiba-tiba ada cemplung, ini siapa nih arwah, kayak gitu kesannya. Jadi ketika kami mau coba narik itu, iblisnya pun nggak ikut campur. Ya coba aja silakan. Jarang kan? Setiap kali kita collab, iblisnya selalu marah kan. Biasa kayak, enggak ini jiwa punya gue. Ini jiwa punya gue. Ini nggak marah nih. Kayak coba aja kalau iblisnya bilang, kalau kalian bisa, go ahead, coba aja. Kalau menurut lu gimana Bang? Itu bisa dibilang dimensi yang barusan kita lebih deep tadi itu. Sebenarnya itu dimensi dimana khusus untuk orang-orang nggak percaya banget Tuhan sih. Ah, pantas. Oke, terjawab sudah. Dia bukan melakukan sebuah kejahatan, tapi dia secara kasusnya dia nggak percaya Tuhan. Maka Okay. tempat edisi dimensinya di situ gitu konteksnya. Ngerti kan? I see. Itu kejawab sih Bro dari elu yang tadi mau nolong dia dengan atas nama Tuhan, tiba-tiba dari atas pun Iya, juga 2 kali loh. Iya. 2 kali suaranya. tidak bisa ditolong. Bukan, dia tidak mau ditolong. Gue belum selesai doa, suara dari atas cahayanya kenceng kayak dia tidak mau ditolong katanya. Dengan halus gitu. Ya, jadi itu the reason dong, karena
Buat apa ditolong karena dia aja nggak percaya mereka kan? Ditambah lagi beberapa memori itu dia tuh kayak lebih konteksnya gini bang. Kalau sedihnya dramatisir banget, makanya dibilang ada memori. Siapa tadi bilang memori nangis tadi? Aku. Aileen. Nangis Memori, kan mulu, nangis mulu. nangis mulu. Dengan nangisnya begitu tuh dia nggak kayak inget Tuhan bang, dia cuma inget masalahnya dia. Kalau kita kan masih kayak inget Tuhan gitu. Kalau dia tuh bener-bener pure, cuman inget masalahnya tok. Gitu. Dan ditambah dia orangnya melankolis, jadi Nah. banyak pikiran yang masuk-masuk. Dan sometimes sebenarnya gue ngerasa masalah yang dia pikirin itu sebenarnya dia nggak harus nangis gitu nggak sih sebenarnya? Ya, Iya, ya, setuju karena dia dramatisir tadi. Drama Jess. queen, drama Bener, queen. bener. Gitu. Nah, ditambah lagi buat gue sih ya, buat kalian nih yang nonton, kalau udah punya pasangan, udah mainnya fisik dan itu sering terjadi, mendingan jauhin deh. Serius itu jauhin. banget. Go Karena, away. dia nggak mungkin sekali 2 kali, dia pasti sering gitu loh. Dan biasanya nggak mungkin dia cuman fisik ke istrinya doang, biasanya ke anak juga pasti. Iya. Nah itu saran gue, hati-hatilah memilih pasangan gitu. Dari ya kita harus lebih sensitif sih. Jadi jangan sampai cinta ngalahin kepintaran kita, ujungnya kita bodoh aja. Poinnya di situ sih. Oke, kalau gitu kita mulai berdoa aja lah ya. Kita berdoa dulu bang. Lu mimpin aja bang. Lo boleh siapa? Bawa aja nggak apa-apa. It's okay. Gantian. Gue akan berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing dan akan memimpin segeneral mungkin. Semoga arwah dari Gaby Petito bisa tenang dan bisa diterima di alam yang lebih baik lagi. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga konten hari ini kita bisa mendapat banyak pelajaran dan hikmah yang ada di sini. Semoga kita pun juga tidak menyinggung dari pihak keluarga atau pihak-pihak kerabat yang merasa tersinggung atas kasus ini sendiri. Tapi semoga kita bisa mendapatkan kejelasan dan juga sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari konten hari ini. Mohon maaf jika kalau ada salah-salah kata atau kekurangan, karena ini adalah first konten kita sebagai Detektif Astral. Semoga kedepannya nanti di konten-konten kita berikutnya kita bisa memberikan yang lebih baik lagi dengan setlist yang baru ataupun pun juga dengan tema yang baru ataupun dengan konsep yang baru. Tunggu saja konten-konten kita selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram kita masing-masing, ada di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Salam Detektif Astral, mengungkap misteri yang tak kasat mata. Selamat malam. Kalian tahulah namanya, yaitu adalah Gaby Potato. Gaby Potato. Ini dia masukin di itu ya, di belakang. Gaby kentang, astagfirullahaladzim. Sakit banget. Mukanya dia kasih kentang. Jadi mukanya tambah kentang. Gaby